puji Tuhan, Shalom buat kita semua. Malam hari ini kita di malam yang pertama ini kita akan memulaikan rangkaian doa kita selama 10 malam. Rangkaian doa ini dimaksudkan supaya kita bersekutu bersama menikmati lawatan Tuhan. Kita bukan lagi menantikan pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan yang sekarang yang harus kita nikmati adalah lawatan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan mari kita akan persiapkan hati kita untuk bersama-sama bersekutu, baik kita yang ada di gereja ini maupun saudara-saudaraku yang mengikuti persekutuan doa ini di rumah masing-masing. Mari persiapkan hatimu, persiapkan kehidupanmu untuk bersama-sama menikmati sukacita surgawi, menikmati lawatan Tuhan, menikmati kuasa Allah yang bekerja dengan dahsyat dalam hidup kita. Kita akan membuka persekutuan doa, ibadah doa 10 malam ini, malam yang pertama, dan kita akan membuka persekutuan doa ini dengan pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu jamahan kuasa Allah dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau berkarya dengan luar biasa dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Malam hari ini kami akan bersekutu bersama-sama menikmati lawatan Tuhan, menikmati indahnya hadirat Tuhan, dan menikmati indahnya kepenuhan di dalam Engkau ya Roh Kudus. Kuduskan seluruh kehidupan kami, baik kami yang ada di gereja ini maupun semua jemaat yang mengikuti persekutuan doa ini secara live streaming. Tuhan tolong kami, berikan rasa hormat, berikan rasa kagum, berikan rasa penyembahan yang sungguh untuk kami berikan kepadamu ya Tuhan. Benar-benar ada pengagungan yang kami berikan kepadamu Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami membuka ibadah doa selama 10 malam ini di malam yang pertama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara, Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan Alkitab menyatakan bahwa kita adalah bait Roh Kudus. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, Roh Kudus itu berdiam dan tinggal dalam diri kita. Dan mari kita mintakan Dia berkarya dalam hidup ini. Sekarang kita akan nyanyikan pujian pengagungan kepada Tuhan, kepada Allah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Mari saudara, sambil kita menyanyikan pujian ini, saya rindu kita menutup mata kita dan kita menghormati hadirat Tuhan yang ada bersama dengan kita. Kita minta supaya Dia berkarya dengan luar biasa dalam hidup ini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah kuasa-Mu, berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah Tuhan, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Dari awal katakan berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah Tuhan, berkaryalah berkaryalah
Saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita minta supaya Tuhan memberikan kita tanah hati yang baik, di mana firman itu juga sanggup mengubah seluruh kehidupan kita. Terus nyanyikan pujian ini, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami lagi dengan kerinduan. Katakan ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami. Haleluya, haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus, jadikan kami sama seperti Yesus, jadikan kami sama seperti Yesus. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau jadikan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, di mana ketika benih-benih itu ditaburkan, benih-benih itu akan bertumbuh dan berbuah. Kuasa kegelapan yang hendak merampas benih-benih firman itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan, dan dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang melindungi kami, memagari kami, memproteksi kami. Kami percaya ketika firman ini akan dibentangkan, Roh Kudus-Mu akan bekerja secara dahsyat, membuka pikiran kami untuk lebih banyak mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Ya, puji Tuhan saudara. Malam hari ini adalah malam pertama doa kita selama 10 malam, dan saya merindukan, kami sebagai hamba Tuhan merindukan saudara yang di rumah juga menikmati persekutuan doa seperti ini, karena setiap tahun gereja kita dan umumnya gereja Pantekosta mengadakan doa 10 malam, ya, dan kita berharap wabah yang sementara melanda dunia ini, tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Tidak menghalangi kita untuk tetap mengadakan persekutuan doa. Ya, jadi kami berharap di rumah pun saudara tetap memiliki persekutuan doa seperti ini selama 10 hari berturut-turut. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat keberadaan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah sempat dibagikan, yaitu milikilah pengalaman puasa. Sekali lagi, milikilah pengalaman puasa. Saudara, kita akan lihat ayat firman Tuhan itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Ya, saya akan bacakan ayat ini dan mari kita sama-sama menyimak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, dalam kisah ini dikatakan bahwa
Yesus ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka. Siapa mereka ini? Mereka adalah murid-murid Yesus, ya, para rasul. Dikatakan ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Sekali lagi, dalam pesannya sebelum dia terangkat ke surga, Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem, ya, dan menyuruh mereka tinggal di Yerusalem untuk apa, saudara? Menantikan janji Bapa, ya, janji Bapa. Dalam ayat yang kelima dikatakan Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka diam di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Ya, dikatakan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi murid-murid itu akan menerima baptisan Roh Kudus, ya. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang keempat, di situ sedikit dijelaskan tentang baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu sebagai tanda pertobatan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, langkah-langkah hidup kita sebagai orang yang percaya, ya, ketika kita bertobat, ya, ada bertobat, kemudian kita lahir baru, dibaptis dengan air, ya, kemudian ada lagi langkah yang harus kita jalani, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudara, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita meninggalkan dosa-dosa kita dan kita dibaptis, ya, itu merupakan pengalaman keselamatan kita, pengalaman keselamatan. Seringkali orang Kristen hanya puas pada pengalaman ini, ya, sudah puas disebut dengan orang Kristen, sudah puas dibaptis. Oh iya, saya sudah menjadi orang Kristen, KTP saya sudah Kristen, saya sudah rajin ke gereja dan sebagainya. Saudara, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk diam di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Mereka telah menerima baptisan Yohanes sebagai tanda keselamatan, tetapi Yesus mau tegaskan mereka perlu satu pengalaman lagi dalam hidup mereka. Bukan hanya pengalaman keselamatan, percaya, bertobat, lahir baru, dibaptis dengan baptisan air. Bukan hanya sampai di situ, tetapi murid-murid harus menikmati pengalaman baptisan Roh Kudus, ya. Dan ayat yang ke-8, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, ketika mereka menikmati pengalaman baptisan air, dikatakan kamu akan menerima kuasa kala Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, sekali lagi saya mau tegaskan bahwa sebagai orang percaya, langkah perjalanan iman kita jangan hanya berhenti pada pengalaman keselamatan. Sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah jadi orang Kristen, dan kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tidak, kita harus menikmati pengalaman kuasa, ya. Murid-murid Yesus ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, ya, mereka telah diselamatkan. Tetapi dalam perjalanan iman mereka, saudara, sebelum mereka menikmati pengalaman kuasa ini, ketika Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Ya, Markus 14 ayat yang ke-50, mari kita akan lihat.
Markus 14 ayat yang ke-50. Kemudian siap-siap Mei bacakan Yohanes 13 ayat yang ke-38. Markus 14 ayat yang ke-50. Markus pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya, saudara, ini yang terjadi. Sebelum murid-murid menikmati pengalaman dipenuhi dengan kuasa Allah, mereka menjadi murid Yesus. Tetapi ketika ada persoalan yang besar, Yesus ditangkap. Dikatakan sini, semua murid-murid itu, semua murid-murid Yesus, mereka meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Ya, kalau dalam Yohanes 13 ayat 38, Yohanes 13 ayat 38, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. ya, saudara, itu berbicara tentang Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ya, padahal kalau saudara lihat dalam Matius 26 ayat 35, dengan lantangnya Petrus pernah berkata, sekalipun aku mati Tuhan, aku tidak akan menyangkal engkau. Tetapi saudara, kenyataannya, ketika persoalan yang berat datang, ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya semuanya meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus, salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus, itu menyangkal Yesus. Saudara, itu sebabnya Tuhan melihat murid-murid itu harus dipelengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sebelum mereka menjadi saksi, mereka harus tinggal di Yerusalem dan menikmati baptisan Roh Kudus. Ya, jangan hanya puas pada pengalaman keselamatan. Engkau sudah dibaptis, engkau sudah jadi orang Kristen. Jangan hanya puas pada pengalaman itu. Karena ketika badai datang, ketika pencobaan datang, engkau bisa saja meninggalkan Tuhan karena tidak ada pengalaman kuasa dalam hidupmu. Saudara, saya juga mau katakan ya, seringkali orang percaya bertanya, saya ini ada Roh Kudus atau tidak? Ya, saya mau katakan saudara, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu berdiam dalam dirimu. Ya, kita akan lihat ayat 1 Korintus 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ya, Baby minta tolong bacakan 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Saya mau simpulkan ayat ini saudara. Kalau engkau bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena karya Roh Kudus, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah berdiam dalam hatimu. Dan 1 Korintus 6 ayat 19, minta tolong Marinus bacakan. 1 Korintus 6 ayat 19. Korintus pasal 6 ayat yang ke-19, firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. 1 Korintus menyatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi saudara, saya mau katakan kepada kita semua, baik kita yang ada di gereja ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah, saudara adalah bait Roh Kudus. Amin. Semua kita, dalam diri kita berdiam pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Mari saudara, saya mengajak kita pegang hati kita masing-masing.
Roh Kudus ada dalam diriku. Katakan dengan iman, Roh Kudus ada dalam diriku. Katakan, saya adalah bait Roh Kudus. Saya adalah bait Roh Kudus. Jadi saudara, sekali lagi, saudara adalah bait Roh Kudus. Semua kita orang yang percaya ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Kalau saudara bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena karya Roh Kudus. Ya, jadi jangan ragu lagi. Oh, saya ada Roh Kudus atau tidak? Jangan saudara, jangan ragu. Ya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dalam diri kita berdiam pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Ya, dan Dia mengerjakan pengalaman keselamatan. Dia mengubah sikap hati kita. Dia mengubah kehidupan kita, membuat kita bertobat, membuat kita percaya, membuat kita lahir baru. Ya, puji Tuhan saudara, ini sudah dikerjakan oleh Roh Kudus. Tetapi saudara, sekali lagi saya mau katakan, jangan hanya puas pada pengalaman keselamatan. Jangan hanya puas engkau sudah lahir baru, sudah dibaptis, ya. Jangan hanya puas pada langkah itu, tetapi maju kepada langkah yang berikutnya. Engkau harus menikmati pengalaman kuasa, pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Baptisan Roh Kudus adalah pengalaman pertama kita dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Pengalaman berikutnya ketika kita dipenuhi, itu namanya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara, maksudnya saudara, pengalaman ini Roh Kudus yang sudah berdiam dalam diri kita, Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita, dan kita adalah bait Allah. Kita biarkan Dia menguasai seluruh hati pikiran kita. Kita biarkan Dia menguasai pikiran hati kita, seluruh kehidupan kita. Kita minta Dia memenuhi kita. Tidak ada ruang dalam hidup kita yang tidak dikuasai Roh Kudus. Itu namanya kita dipenuhkan dengan kuasa Allah. Dia bukan sekedar berdiam, Dia bukan sekedar tinggal, tapi biarkan Dia membaptis kita, memenuhi kita dengan kuasa Allah. Dan ketika itu terjadi, pengalaman kuasa itu akan membakar diri kita. Ya, murid-murid Yesus telah menikmati pengalaman keselamatan, tapi itu tidak cukup. Tuhan katakan, Yesus katakan sebelum Dia naik ke surga, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, mereka telah menerima baptisan air. Jangan tinggalkan Yerusalem. Miliki dulu pengalaman kuasa sebelum engkau jadi saksi. Ya, miliki dulu pengalaman kuasa. Saudara, mari sebagai orang yang percaya, sekali lagi saya mau katakan dengan kasih Kristus, umat Tuhan yang ada, jemaat bagaimana yang kami kasihi, jangan hanya puas dengan pengalaman keselamatan, tapi mintalah engkau dipenuhi dengan kuasa Allah. Mintalah Roh Kudus menguasai engkau. Mintalah Roh Kudus yang sudah berdiam dalam dirimu itu menguasai hati pikiranmu, memenuhi engkau. Saudara, dan saya percaya sebagaimana Petrus dan murid-murid lain yang telah diubah dengan luar biasa setelah pengalaman kuasa itu. Saudara bisa lihat ketika itu terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, setelah mereka menikmati pengalaman kuasa itu, saudara, mereka sanggup menjadi saksi Yesus. Mereka menjadi saksi Yesus yang luar biasa setelah hari Pentakosta. Setelah mereka dibaptis dengan kuasa Allah, mereka tampil menjadi saksi-saksi Tuhan yang berani. Saudara tahu bagaimana kisah Petrus? Ya, dia sebelum pengalaman Pentakosta tidak bermain, ya. Baby Joy tidak bermain. Saudara lihat, Petrus sebelum pengalaman Pentakosta, dia menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus. Ya, dia menyangkal Yesus 3 kali. HP trans. Dia menyangkal Yesus. Tetapi setelah dia menerima pengalaman kuasa, saudara tahu bagaimana cara matinya Petrus? Dia berkata, saya mau mati bagi Yesus. Saya tidak layak mati dengan cara Yesus disalib, tetapi saya mau mati dengan cara disalib terbalik. Dia mampu menjadi saksi Yesus, saudara.
Ya, pengalaman kuasa sanggup mengubah sikap hati seseorang. Pengalaman kuasa itu harus kita miliki dalam diri kita. Amin. Anak-anak yang dipastori miliki pengalaman kuasa. Jadi hamba Tuhan yang rendah hati. Kalau engkau punya pengalaman kuasa, engkau jadi hamba Tuhan yang rendah hati. Diberi nasihat, engkau sanggup terima. Ya, engkau menjadi hamba Tuhan dari sekarang. Kalau karaktermu dilihat tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, akan kelihatan sampai akhir pelayananmu bagaimana. Anak-anakku juga miliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Miliki pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau tidak, hidupmu akan biasa-biasa saja. Jemaat Tuhan, anak-anak muda, ya, banyak hal yang akan kita temui dalam perjalanan hidup kita, saudara. Kalau engkau tidak dibaptis dengan Roh Kudus, akan ada banyak hal yang bisa mematahkan perjalanan hidup imanmu. Milikilah pengalaman kuasa. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini. Kita akan minta Allah Roh Kudus memenuhi kita semua. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Semua dalam sikap doa yang baik saudara-saudara yang ada di sini, tidak bermain, baik yang saudara di rumah, ajak anak-anak duduk diam tenang, tidak berjalan-jalan. Sama seperti saya menegur tadi, mereka berbicara, saya tegur mereka. Roh Kudus itu kudus, saudara. Roh Kudus itu kudus. Kita menghadap pembesar saja, dengan rasa hormat kita akan berikan kepada mereka. Sikap kita akan penuh hormat kepada pembesar. Mungkin itu camat saja, kita menghadap mereka itu dengan sikap hormat. Apalagi kita menghadap presiden dengan sikap yang sangat santun. Saudara tidak berhadapan dengan manusia, tapi saudara itu berhadapan dengan Roh Kudus, berhadapan dengan Allah. Dia tidak kelihatan, tapi dia hadir. Dia tidak kelihatan, tapi dia hadir di sini. Hormati dia, hormati dia. Ya, Anda yang menghormati Allah adalah Anda yang tahu menghargai kehadiran Roh Kudus. Jangan bermain. Bahkan saya berharap semua yang ada, baik yang di rumah, tidak mondar-mandir, tapi memiliki rasa kagum dan hormatmu kepada Allah. Memiliki rasa kagum dan rasa begitu menghormati Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang kudus. Ajar kami untuk menghormati hadirat Tuhan. Ajar kami untuk menghargai Engkau ya Tuhan. Dalam ibadah kami tidak akan bermain. Bahkan ketika jemaat juga mengadakan persekutuan doa di rumah, kami akan duduk diam memuji Tuhan. Kami akan menghormati kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami akan dengan sukacita memuliakan Tuhan. Kami tidak akan memusingkan hal-hal yang ada di luar kami, tapi benar-benar kami menghormati kekudusan-Mu Roh Kudus. Kami benar-benar menghormati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus. Engkau hadir di tempat ini, dan kami akan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidup.
Katakan dalam doa, terima kasih Roh Kudus. Katakan, terima kasih Engkau berdiam dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami adalah bait Roh Kudus. Engkau telah mengerjakan pengalaman keselamatan dalam diri kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berdiam dalam diri kami. Perkatakan ini saudara, perkatakan terus ini dengan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau berdiam dalam diri kami. Terima kasih Roh Kudus, kami adalah bait Roh Kudus. Kami adalah bait Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus berdiam dalam setiap pribadi kami. Roh Kudus berdiam dalam setiap pribadi jemaat, baik itu anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, para orang tua, kaum pria, kaum wanita, saudara. Roh Kudus ada berdiam dalam dirimu. Haleluya, haleluya. Dan mari saudara, Dia bukan hanya berdiam dalam dirimu, tapi minta Dia membaptis engkau, minta Dia menguasai engkau, minta Roh Kudus untuk memenuhi seluruh kehidupanmu, menguasai hati pikiranmu, menguasai karaktermu, menguasai semua aspek kehidupanmu. Minta Dia membaptis engkau dengan kuasa Allah, agar pengalaman kuasa itu menjadi bagian dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami minta Engkau memenuhi kami ya Roh Kudus. Kami minta Engkau memenuhi kami ya Roh Kudus. Ya lama-lama segala lama-lama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami rindukan Engkau memenuhi kami. Saudara miliki kerinduan rasa haus yang sungguh untuk dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Miliki kerinduan untuk menerima pengalaman kuasa itu. Miliki kerinduan untuk memiliki pengalaman kuasa itu saudara. Haleluya. Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, Engkau bukan hanya berdiam, Roh Kudus bukan hanya berdiam dalam diri kami, tapi kami minta Engkau menguasai seluruh kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menikmati pengalaman kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saudara, saya memberikan kesempatan kepada kita. Mungkin engkau ingin berkomunikasi secara pribadi dengan Roh Kudus. Dia adalah sahabatmu. Roh itu adalah roh penghibur. Dia adalah sahabatmu. Dia inginkan juga engkau memiliki persekutuan yang indah dengan Dia. Mungkin ada sesuatu yang engkau ingin sampaikan, berbicaralah dengan Roh Kudus. Dia adalah sahabatmu. Terima kasih Roh Kudus. Saudara, taruh tanganmu di dadamu dan berbicaralah dengan Roh Kudus. Dia ada dalam dirimu. Roh Kudus itu berdiam dalam dirimu. Engkau adalah bait Roh Kudus. Jika engkau sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau dijadikannya bait Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau berdiam dalam diri kami ya Tuhan. Engkau berdiam dalam diri kami.
Dan kami minta Engkau menguasai seluruh kehidupan kami yang ada. Engkau menguasai hati pikiran kami, membakar hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karakter kami yang tidak baik, Engkau bakar itu dengan api ya Tuhan, agar kami menjadi umat-Mu yang berkenan kepadamu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah, haleluya, haleluya. Mengalir, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Baik kita ada di gereja ini maupun di rumah masing-masing, berdiri di hadapan Tuhan. Mengalirlah, oh di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan lagi, mengalirlah, haleluya. Mengalirlah, haleluya. Tuhan, jangan biarkan satu pun dari antara kami tidak menikmati lawatan Tuhan. Dan jangan biarkan satu pun dari antara kami tidak menikmati kuasa-Mu yang dahsyat. Kami minta Engkau mengalir di antara kami ya Tuhan. Kami tidak dibatasi dengan tempat. Haleluya. Katakan mengalirlah. Haleluya. Mengalirlah. Mengalir. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini ya Tuhan. Buat seluruh jemaat yang beribadah, menaikkan doa ini di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka dipenuhi dengan kuasa Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhlah dengan kuasa Allah. Biarlah mereka menikmati pengalaman kuasa itu dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Mengalirlah, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidup lagi, mengalirlah di hidupku Tuhan. Di hidup, mari beri kemuliaan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menikmati persekutuan dalam Roh Kudus. Biarlah kebenaran ini terus ada dalam diri kami. Kami menyadari bahwa kami adalah baik Roh Kudus. Dalam diri kami ada Roh Kudus-Mu yang berdiam. Dan biarlah Tuhan, kami mengizinkan, kami minta supaya Engkau memenuhi setiap kami yang ada. Pikiran hati kami dikuasai oleh Roh Kudus. Kami memiliki pengalaman kuasa. Kami bukan sekedar, dan kami bukan hanya puas pada pengalaman keselamatan. Kami tidak puas ya Tuhan hanya dengan kami dibaptis dengan air, tapi kami
kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri kami itu akan terus berbicara dalam diri kami. Roh Kudus itu juga akan menjadi sahabat kami, penghibur kami, roh penolong dalam hidup kami semua. Kami tidak akan pernah sendiri, karena ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah mengikuti siaran ini, menikmati doa pada malam yang pertama ini, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya berkat Tuhan menyertai kami. Dan kami minta karya Roh Kudus bukan hanya ada pada saat kami mengadakan doa ini, tapi di rumah kami masing-masing ada persekutuan yang indah antara kami dengan Roh Kudus. Ada persekutuan yang indah karena Engkau bukan hanya sebagai Tuhan kami, tapi sebagai sahabat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu itu tidak terbatas. Kami bersyukur Tuhan, dan kami akhiri doa, rangkaian doa 10 malam ini pada malam yang pertama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Jangan lupa besok malam kita akan mengikuti rangkaian doa malam yang kedua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.